Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hoirunisa dari kelas BKIA akan mempresentasikan tentang Islamic Worldview, triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Definisi Islamic Worldview. Menurut Atif Al-Zain, Islamic Worldview adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan tauhid yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan. Proses lahirnya Worldview Islam. Worldview Islam diawali dari turunnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi melalui perantara malaikat, kemudian wahyu tersebut disebarkan kepada manusia. Berdasarkan wahyu tersebut, manusia membuat bangunan struktur keilmuan, dilanjutkanlah struktur tersebut dengan aktivitas ilmiah dan melahirkan ilmuwan. Lalu ilmuwan tersebut memberikan mekanisme penyebaran ilmu dari ilmu-ilmu yang masih umum, kemudian diklasifikasi menjadi beberapa disiplin ilmu dan konsep-konsep dasar, maka tersebarlah ilmu tersebut kemudian menyatu menjadi worldview Islam. Konsep tentang Tuhan. Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang artinya yang disembah. Dari definisi sederhana itu, bisa kita ketahui bahwa apapun yang disebut, disembah, atau diagungkan oleh manusia, maka itulah yang disebut Tuhan. Konsep tentang manusia. Asal kejadian manusia. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dengan pengikutnya tentang proses kejadian manusia telah berakhir dengan adanya missing link, yaitu teori yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, sebagaimana firman Allah yaitu, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Tujuan manusia diciptakan. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, yang kedua untuk menjadi khalifatullah, dan yang ketiga untuk meneruskan kerja dakwah. Konsep tentang alam. Alam semesta adalah tempat bernaung makhluk-makhluk Tuhan, maka alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia dan untuk dipelajari manusia, serta manusia diharapkan dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah yaitu sebagai hamba, maka manusia wajib beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya, karena semua yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Hubungan manusia dengan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup selalu membutuhkan orang lain. Manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, maka manusia haruslah memiliki akhlak yang baik, saling menolong dan menyayangi sesama manusia. Hubungan manusia dengan alam. Selain menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta dan sesama manusia, manusia juga memiliki amanah sebagai khalifah di bumi, di mana manusia diberi kemuliaan untuk mengelola dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di bumi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.